Jadi hari ini adalah ibadah pertama kali kita di tahun 2021. Adik-adik, kakak tahu pasti adik-adik sekolah minggu pada berharap kalau kita itu harusnya udah bisa ibadah tatap muka. Tapi jangan bersedih adik-adik, adik-adik boleh ibadah tatap muka mulai minggu depan di sektor masing-masing ya. Nah, adik-adik semuanya, kita akan mulai ibadah kita. Kakak undang adik-adik semuanya untuk lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita persiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan Yesus yang sangat baik buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Pertolongan Tuhan sungguh kami rasakan Tuhan, di mana kami dapat melalui tahun 2020 dan menjalani di 2021 ini. Tuhan, di awal tahun ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan, kami memohon agar Tuhan memberkati kami dengan tetap sehat-sehat dan selamat Tuhan. Khususnya buat adik-adik sekolah minggu. Tuhan urapi, Tuhan berkati di dalam pertumbuhannya, di dalam masa kanak-kanak, masa sekolahnya, dan juga masa depannya. Kami percayakan ke dalam tangan Tuhan saja. Juga Tuhan, dengan orang tua dan juga kami guru-guru sekolah minggu, kami serahkan juga dalam pertolongan dan kasih karunia Tuhan. Tuhan, jauhkanlah kami dari sakit penyakit dan juga dari segala mara bahaya. Dan ibadah sekolah minggu kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya kami tetap dengar-dengaran, kiranya kami menyediakan hati dan pikiran kami untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami anak-anak sekolah minggu siap untuk mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, ayo semuanya bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian yang pertama, Ku Kasih Engkau dengan Kasih Tuhan. Ku
sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu dan cinta kasih-Mu yang boleh kami rasakan hingga sampai hari ini. Kami juga sangat bersyukur Tuhan karena hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu di hari pertama di tahun 2021 ini. Tuhan Yesus, berkatilah seluruh adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, supaya mereka boleh mendengarkan firman Tuhan dengan segenap hati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Adik-adik sekolah minggu boleh membuka Alkitabnya ya. Nah, sebelum kakak menjelaskan firman Tuhan hari ini, kakak ingin adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah menyaksikan cuplikan yang akan kakak tayangkan berikut ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? jawab Yesus kepadanya. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya. Pergilah dan perbuatlah demikian. Adik-adik sekolah minggu, tema ibadah sekolah minggu kita hari ini adalah orang Samaria yang baik hati. Nah, adik-adik yang ada di rumah sudah menyaksikan cuplikan yang telah kakak tayangkan. Cuplikan tadi mengisahkan bahwa ada seorang Yahudi, ya, dia sedang berjalan sendiri, kemudian orang ini dirampok adik-adik oleh seorang penyamun. Penyamun itu artinya adalah perampok atau perampas. Tidak hanya dirampok, orang Yahudi ini juga dipukuli sampai
dan dibiarkan tergeletak di jalan. Wah, kasihan ya. Nah, adik-adik sekolah minggu, kira-kira ada tidak ya yang menolong orang Yahudi ini? Seperti cuplikan yang telah adik-adik saksikan tadi, ketika pemuka agama orang Yahudi, yaitu imam dan Lewi, melewatinya, mereka lewat begitu saja dan pergi berlalu. Ya, padahal seperti yang kita ketahui, pemuka agama adalah orang yang melayani di bait suci, dan mereka mengajarkan umatnya untuk berperilaku baik. Tetapi pada kenyataannya, pemuka agama ini tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang Yahudi yang terluka itu. Pemuka agama ini tidak memiliki kasih di dalam hatinya. Kejam sekali ya adik-adik. Nah, adik-adik sekolah minggu, kira-kira siapa yang akan menolong orang Yahudi yang dirampok dan terluka ini? Adik-adik sekolah minggu, tadi kalian sudah melihat cuplikannya. Ternyata ada seorang Samaria yang menunjukkan belas kasihannya kepada orang Yahudi yang terluka itu. Orang Samaria, adik-adik sekolah minggu, adalah orang yang dipandang rendah oleh orang Yahudi karena dianggap sebagai kaum yang tidak diharapkan. Tetapi justru orang Samaria inilah yang menunjukkan belas kasihannya kepada orang Yahudi yang dirampok dan terluka tersebut. Orang Samaria ini yang memberikan pertolongan dengan segera mengambil minyak dan anggur yang dia miliki. Nah, anggur ini kan mengandung alkohol ya adik-adik sekolah minggu. Jadi dia menggunakan anggur untuk membersihkan luka-luka yang ada di tubuh orang Yahudi tersebut. Kemudian dia mengolesi minyak ya di bagian tubuh orang Yahudi yang terluka tadi. Nah, jadi di bagian yang luka-luka dia olesi minyak untuk mengurangi kepedihan luka. Baik sekali ya orang Samaria ini adik-adik sekolah minggu. Tidak hanya itu, dia juga membawa korban perampokan tadi ya ke sebuah penginapan. Di sana dia merawat orang Yahudi tersebut. Dia memberikan ya 2 dinar kepada si pemilik penginapan dan mengatakan apabila uang itu tidak cukup untuk biaya perawatan korban perampokan tadi, maka orang Samaria ini berjanji akan kembali untuk melunasinya. Wah, adik-adik sekolah minggu, ternyata orang Samaria ini memiliki hati yang luar biasa. Orang Samaria ini memiliki kebaikan yang luar biasa. Adik-adik sekolah minggu, ya, kisah orang Samaria ini adalah kisah yang luar biasa. Jadi luar biasa bukan kisah orang Samaria yang memiliki kebaikan ini? Nah, adik-adik sekolah minggu, kakak ingin bertanya, apakah adik-adik memiliki kebaikan di dalam hati? Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki kebaikan di dalam hati kita ya. Hari ini Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita agar kita menjadi orang hebat. Hebat bukan saja karena kita menjadi juara, tetapi senantiasa berbuat kebaikan kepada semua orang dan dimanapun kita berada. Adik-adik sekolah minggu, menjadi anak Tuhan yang taat tidak menahan kebaikan jika melihat ada orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Sebagai contoh, misalnya ada teman adik-adik sekolah minggu yang sedang sakit, maka adik-adik sekolah minggu bisa menjenguknya dan bahkan mendoakannya agar teman-teman adik-adik sekolah minggu bisa segera sembuh. Kemudian jika ada teman-teman dari adik-adik sekolah minggu yang kekurangan, maka kalian bisa saling berbagi. Kemudian jika teman-teman adik-adik sekolah minggu ada yang butuh pertolongan, maka kalian harus menolong mereka. Itu adalah sikap seorang anak Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, walaupun kita tidak memberi dalam jumlah yang banyak, tetapi Tuhan akan sangat bahagia, akan sangat senang melihat apa yang kita perbuat
Jadi hari ini Tuhan ingin mengingatkan kembali kepada semua adik-adik sekolah minggu agar kita senantiasa melakukan kebaikan dimanapun kita berada. Karena begitulah hidup seorang anak Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu, ayo berbuat kebaikan kepada semua orang dan dimanapun kita berada. Walaupun kita tidak mengenalnya, mari kita berbuat kebaikan. Dimulai dari ruang lingkup yang paling kecil, yaitu di tengah-tengah keluarga kalian. Kita harus berbuat baik kepada adik, kakak, abang, atau saudara yang lainnya. Kemudian di lingkungan masyarakat, di sekolah, dan dimanapun adik-adik berada. Kakak yakin adik-adik sekolah minggu pasti bisa melakukannya. Semangat untuk berbuat kebaikan, semangat untuk menabur kebaikan kepada semua orang. Itu saja firman Tuhan untuk hari ini. Nah, sebagai ayat hafalan kita diambil dari Roma 12 ayat 9. Sekali lagi, Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sekali lagi, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh belajar dari seorang Samaria yang baik hati dan murah hati. Tuhan Yesus berkati kami, anak-anak-Mu, agar kami juga bisa menjadi seperti orang Samaria yang baik hati. Biarlah kami mampu senantiasa melakukan kebaikan kepada semua orang. Kami juga berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami, kiranya Tuhan yang selalu memberikan kesehatan kepada mereka dan melindungi setiap pekerjaan mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan masalah yang sedang kami alami saat ini boleh segera selesai, agar kami boleh kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di atas segalanya ampunilah kami untuk setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kakak undang adik-adik semua untuk bernyanyi lagu pujian Betapa Hatiku.
Baiklah adik-adik sekolah minggu, karena ibadah kita sudah selesai, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, untuk kebaikan-Mu dan cinta kasih-Mu yang boleh kami rasakan hingga sampai hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga sangat bersyukur karena kami boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu di hari ini, walaupun kami masih melaksanakan secara online, tetapi ini tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh di setiap hati kami dan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu, agar kami boleh menjadi anak yang semakin taat dan senantiasa berbuat kebaikan kepada semua orang dan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, orang tua kami, orang-orang yang kami kasihi. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan kepada mereka dan melindungi mereka dimanapun mereka berada. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang juga senantiasa memberikan kesehatan kepada adik-adik sekolah minggu dan memberkati setiap studi mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan ampunilah kami Tuhan untuk segala perbuatan, tindakan yang kami lakukan yang telah mendukakan hati Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak yang lebih baik lagi di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, doa ini kami sampaikan di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Hagami, Pasada Uur Nami, Ase Torangga. Semboi dalam konami salah karena dosa. Dopham hasomanami torang agi ujian. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa Itulah